pengen pansos, bahasanya ya, pengen pansos, pengen viral, pengen dikenal, ketua BEM berani mengkritisi presiden, akhirnya dia mengeluarkan kata-kata yang nggak etik. Memang dari pernyataan-pernyataannya anak-anak BEM UI itu cenderung berbau aroma politik. Saya khawatir waktu kartu kuning itu didukung sama Fadlizon. Seneng banget tuh Fadlizon dukung lah. Dukung. Nah yang sekarang ini PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padasuat TV, saya ada di kantor KPMH, Komite Pemberantasan Mafia Hukum, dengan Habib Hussein Shihab sebagai sekjennya. Gimana Beb? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Baik. Tetap semangat ya Beb ya. Siap. Beb, ini 1-2 hari ini kan heboh nih tentang postingan The King of Lip Service. The King of Lip Service yang ditujukan kepada Pak Jokowi oleh BEM UI ya. Iya. Nah, ini saya bacakan dulu nih beritanya gituan ya, bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menyebutkan Presiden Jokowi atau Joko Widodo the King of Lip Service. Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra menyebutkan pernyataan itu sebagai bentuk kritik kepada pemerintah. Ini resminya nih di BEM UI official. Itu bentuk kritik kami selama ini, pernyataan presiden yang kemudian tidak sesuai dengan realita atau pelaksanaannya. Ini dimuat di bisnis.com. Nah, ini menjadi heboh, Bim. Iya, betul, heboh banget. Kok jadi ramai, luar biasa gitu ya. Pak Jokowi disebut the King of Lip Service. Kira-kira bagaimana nih menurut Habib Hussein pandangannya? Ya kalau menurut saya sih anak-anak BEM UI dulu inget nggak waktu Pak Jokowi dikasih kartu kuning? Iya betul ya. Ingat ya? Iya. Nah, ini memang ada yang ngerjain. Kalau menurut saya, memang dari pernyataan-pernyataannya anak-anak BEM UI itu cenderung berbau aroma politik. Saya khawatir waktu kartu kuning itu didukung sama Fadlizon. Seneng banget tuh Fadlizon dukung lah. Dukung. Nah yang sekarang ini PKS. Dari mana didukung PKS? sama? Ya kan banyak beritanya. Beritanya ya. Banyak beritanya. Iya. Bahkan kalau kita telusurin dari jejak digitalnya si Leon Alvinda ini, dia bilang waktu tahun 2019 21 Oktober nih, dia bikin cuitan. Untuk pertama kalinya gue berdoa supaya PKS dan PAN tetap teguh dan berjuang sebagai oposisi pemerintahan. Koalisi yang gemuk, menguasai legislatif dan eksekutif merupakan alam buruk bagi jalannya demokrasi kita. Itu kritikan dia. Oke. Tapi dari kritikan ini apa yang dia tulis bisa kita tangkap gitu. Oke. Ada dugaan-dugaan menurut saya memang anak-anak BEM UI ini ketuanya ya. Iya, ketuanya. Kita duga ada afiliasi dengan partai politik. Afiliasi pemikiran atau kecenderungan entahlah gitu ya. Itu kecenderungan, entahlah itu ada dukungan juga gitu dari parpol tersebut yang saya sebut tadi, PKS dengan PAN atau dengan partai-partai yang bahkan ada videonya dia zaman ini foto bareng dengan SBY gitu. Ini kan seorang mahasiswa ya kan masuk terjun ke dalam ruang politik gitu menurut saya. Ini kan tidak menutup kemungkinan gitu bahwa mereka ini juga udah terkontaminasi dengan aroma-aroma politik itu juga. Kan biasa, Bib, mahasiswa pengen ketemu presiden atau siapa gitu. Memang kan biasa dengan partai siapapun, saya politik waktu siapapun. Waktu pertama kali ini viral, saya bikin cuitan. Ini awal mulanya mahasiswa terjun ke politik.
Gitu. Kan bukan dari dulu kita jual waktu Ya aktif memang kan begitu. seperti itu di politik. Nggak ada yang salah. Iya, nggak ada yang salah kan? Nggak ada yang salah, Iya. memang nggak ada yang salah. Cuman apakah itu kecenderungan dia itu secara objektif atau enggak, itu yang perlu dipertanyakan. Nah, ini sebetulnya yang menjadi Gitu. kalau mahasiswa menghadap presiden kemudian ketemu siapa itu kan Sah-sah saja. nggak ada yang masalah. Nah, yang menjadi persoalan ketika predikat Jokowi sebagai the king of lip service ini gitu kan ya, ini luar biasa gitu kan ya, seperti tadi ada kartu kuning, sekarang the king of lip service gitu kan ya. Kira-kira mendasar nggak sih kritikannya gitu ya? Kalau menurut saya nggak, sangat tidak mendasar dan cenderung istilahnya kurang etika terhadap pemimpin bangsa yang sudah kerja mati-matian. Menurut saya kurang etika apa kurang fakta? ya kurang etika, karena dia itu secara dia sebagai mahasiswa akademisi, akademisi, dia bilang Jokowi sebagai the king of lip service, dia harus menggelar data, harus ada dokumen, ada fakta gitu loh. Jangan karena masalah dia dengan polisi yang disalahin Jokowi. Karena jangan ada masalah dengan KPK yang disalahin Jokowi. Karena dia nggak makan disalahin Jokowi. Jadi karena dia nggak bisa bayar kos-kosan disalahin Jokowi. Kan lucu gitu loh menurut saya. Jadi nggak objektif. Sebagai anak akademisi harusnya dia berbicara itu berdasarkan fakta dan realita. Harusnya seperti itu. Tapi kalau saya kita ngelihat dari pernyataannya, ya kan, blunder, nyala-nyalain Jokowi, dia tangkep 30 orang mahasiswa, ditangkep sama nyala-nyalain Jokowi, ditetapkan jadi tersangka, nyalain Jokowi. Ini kan persoalan teknis di lapangan antara polisi dan pendemo. Benar, betul. Ada memang Pak Jokowi katanya rindu di demo, tetapi 1 Mei mahasiswa UI ditangkap 30, kemudian 3 Mei juga sama, kemudian ada hal-hal yang lain. Nah ini kok yang disalahkan Pak Jokowi, benar nggak ini? Ya kalau masalah Jokowi ingin di demo kan artinya ingin mendengar orasi-orasi mahasiswa yang konstruktif, yang akademisi, yang artinya punya bobot gitu loh. Maksudnya ingin di demo, gimana sih suara-suara mahasiswa itu? Mungkin Jokowi selama Jokowi jadi presiden jarang ada yang demo. Akhirnya Jokowi pengen di demo supaya ada masukan-masukan. Tujuannya demo itu kan mengeluarkan aspirasi, bukan anarkis. Lah ini kalau tiba-tiba 30 ditangkap orang sama polisi, berarti yang kita duga nggak mungkin dong polisi itu melakukan tindakan di lapangan kalau nggak ada tindakan-tindakan yang sembrono ya, anarkis ya. Di polisi itu ada SOP, mau itu ditangkap nggak ditangkap, pasti rata-rata yang ditangkap itu provokatornya. Cuman ini kan di framing, iya kan masalah tupoksi yang menanganin huru hara di lapangan. Masa yang disalahin Jokowi? Nggak logis gitu loh, nggak sesuai dengan tupoksinya. Sementara di pemerintahan itu kan ada tugasnya masing-masing, menteri ini ngurusin ini, ya masing-masing ada tugasnya masing-masing. Terus gitu. Ada poin lagi bahwa dianggap Jokowi lip service itu tentang akan merevisi undang-undang ITE, tetapi prosesnya hanya beberapa pasal saja yang baru, gitu kan? Itu dipandang juga lip service. Ini kesalahan Pak Jokowi juga nih, Bib. Itu masalahnya. Sementara kan banyak dari beberapa aktivis yang ingin supaya revisi undang-undang ITE itu direvisi supaya pasal-pasal karet menurut mereka itu dihapus gitu loh. Sementara negara, pemerintahan itu punya pertimbangan jauh lebih besar daripada orang hanya cuman komen, aktivis komen minta pasal karet itu dihapuskan apa segala macam. Kan pertimbangan mereka banyak, bahkan dari Cyber Indonesia pun dari KPMH pun diundang untuk hadir membicarakan masalah revisi ini gitu loh. Selain sebelum dilempar ke ini ya, ke mana? Ke DPR. Itu dikaji dulu berdasarkan pandangan-pandangan, termasuk dari aktivis-aktivis sebelah sana juga yang menginginkan undang-undang ini direvisi.
terkait dengan pasal-pasal karet. Nah ini tanggung jawab Pak Jokowi apa tanggung jawab DPR dengan Kemenkumham? Ini kan ada, saya bilang, tupoksinya ada sesuai dengan tupoksinya dong. Kalau urusan undang-undang, yang siapa yang menggelar perkaranya urusan undang-undang kan? Iya. Urusannya DPR. Nah ini disalahkan juga ini lip service Pak Jokowi. Itu yang saya bilang. Nah, mahasiswa ini nggak ngerti gimana kinerjanya. Saya bilang ya terlalu dangkal mengkritisi, tapi terlalu dangkal objek yang mau dikritisi juga dia nggak paham betul gitu loh maksud saya. Jadi belum tahu apa itu pasal karet, apa itu UU ITE, terus dampaknya gimana kalau itu dihapus. Pengen pansos, bahasanya ya, pengen pansos, pengen viral, pengen dikenal. Ketua BEM berani mengkritisi presiden, akhirnya dia mengeluarkan kata-kata yang nggak etik gitu. Ya bisa aja kalau ditarik-tarik ke berita bohong. Gitu. Dia kan menyebarkan, dia menuduh Jokowi the king of lip service. Ambisius. The king of lip service artinya Jokowi itu cuma ngomong ngosok, banyak ngomong tapi nggak ada hasilnya gitu loh. Cuman jago ngomong doang, tapi kerjaan nggak ada. Ingin mengkritisi masalah UU ITE, padahal kerjaan Jokowi bukan cuma itu doang gitu loh, banyak. Nah, kalau ditarik ya ke ke urusan pidananya, ada dugaan. Itu menghina presiden. Cuman urusan ini saya nggak yakin Jokowi akan mempermasalahkan. Cuman kalau dari berita bohongnya yang kemudian menimbulkan keonaran, pasal 14 nomor 1 9 tahun 1946 bisa dikorek-korek di situ tuh. Bisa di datanya sebagai the king of lip service itu mana? Iya, kalau itu nggak terbukti berarti kan berita bohong. Nah, keonarannya di mana dari unsur-unsur pasal itu? Keonarannya sudah orang pada rame gitu di media sosial, saling hujat menghujat, saling caci memak antara saling pendukungnya Jokowi dengan yang mendukung anak BEM ini. Satu lagi yang disorot bahwa tes TWK, tes wawasan kebangsaan KPK. Nah, ini yang disalahkan juga Pak Jokowi. Ini dipandang Pak Jokowi itu lip service ini. Ini bagaimana, Bim? Iya, kan KPK itu kan lembaga independen. KPK itu lembaga independen yang punya formula khusus untuk menyeleksi ya anggota-anggota yang ada di sana, pejabat-pejabat yang ada di sana, mau itu penyidik, mau itu anggota-anggota di bagian-bagian terkait. Artinya supaya KPK ini betul-betul netral. Sementara di Indonesia ini kan sudah ada wabah-wabah radikalisme, intoleransi, terorisme, gitu kan ada gitu loh. Kenapa ada TWK? Karena itu standar yang dipakai oleh KPK itu standar untuk PNS yang kerja di sana itu betul-betul steril dari paham-paham itu. Nah, itulah ada 75 yang dikatakan bahwa tidak lolos. Nah, ini yang disorot bahwa Jokowi juga tidak lip service di sini. Iya, ya itu yang disalahkan sebetulnya ketika ada tes TWK ini. Mestinya siapa yang bertanggung jawab? Ketuanya dong. Mestinya yang disalahkan ketuanya, kan itu tugas dari ketua KPK. Kalau mau mengkaitkan objektif ya. Iya, kalau mau objektif. Kenapa Pak Jokowi ini kan sebetulnya yang lip service itu mereka. Yang bilang the king of lip service itu mereka gitu. Sebetulnya mereka. Betul loh. Dia cuma ngomong doang, tapi fakta dan realitanya nggak bisa dia buka gitu loh. Nggak punya data. Iya. Itu kenapa saya bilang itu berita bohong itu. Kalau ada dugaan berita bohong itu. Ada dugaan ya? Iya. Kalau dibuka kan mestinya parameternya ya, Bim ya. Kalau menilai seseorang kan harus ada parameternya. Umpamanya seseorang dianggap baik parameternya ABCD. Nah, dianggap buruk ABCD. Nah,
itu mestinya ada harusnya disitu, ada juga. parameter. Sekarang kalau kita ngelihat dari BEM UI cuman hanya ngomong bikin statement seperti itu tanpa ada parameter begitu kan bisa kita pertanyakan nggak sih anak itu gitu loh. Secara akademisi gitu loh maksud saya. Ini pinter nggak orang ini? Kalau dia pinter kan harusnya sebelum ngomong mikir. Jadi landasan akademisnya itu seperti apa gitu? Iya, perlu dipertanyakan. Mestinya kan ada tentang kebijakan makro Pak Jokowi nilainya berapa, kebijakan mikro Pak Jokowi nilainya berapa, baru konklusi gitu iya. Oke. Baru di-share ke masyarakat nih, nggak terbukti Jokowi itu dia kerja, dia the king of the lip service. Benar, kalau mereka punya data. Ini nggak punya data. Kalau menurut Habib Husin, Pak Jokowi itu lip service apa enggak? Enggak. Saya tahu kok. Ya. Tempat nggak usah jauh-jauh di mana beliau membangun sebuah pembangunan ya, mau jalan di tempat saya, di tempat saya lahir di Sumeneb. Sebelum ada Jokowi nggak pernah ada bandara. Oke, sekarang ada. Sekarang ada. Wah, bukan cuma bandara sekarang ada. Sumeneb itu kan punya 125 pulau. Itu sudah dibikin bandara tol laut sama Jokowi. Sama Jokowi. Jadi di bandara itu dibikin bandara untuk penyeberangan antara laut-laut. Jadi pakai pesawat. Itu sudah sudah ada di Sumeneb. Satu-satunya loh di Indonesia. Wah, berarti kota dong dari Sumeneb. Sumeneb udah luar biasa. Itu gara-gara Jokowi pembangunan. Oke. Gitu. Dan saya ngelihat bukan cuma itu, Papua, buset. Sumatera, Tol Sumatera menggabungkan antara beberapa pulau itu kan luar biasa. Mana ada presiden sebelumnya? Demikian bincang-bincang saya dengan Sekjen KPMH, luar biasa di kantornya. Komite Pemberantasan Mafia Hukum. Jadi semua yang berbau mafia disikat habis ya. Sikat habis. Kita sikat habis. Ngopi dulu, Bim. Siap. Saya yang nawarin. Wah, kopinya kental. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mahasiswa takut sama dosen, dosen takut sama presiden, presiden takut sama mahasiswa. Ya mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari persoalan-persoalan yang ada dan kita mulai berpikir ketika kita mengatakan sesuatu harus berdasarkan fakta dan data. Betul. Apalagi yang berkenaan dengan simbol-simbol kenegaraan. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Usha TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.